Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar saudara-saudaraku seiman? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga dapat kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tentang ibadah puasa ini, Allah telah jelas mewajibkan kepada kita semuanya sesuai dengan ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi saudaraku seiman, tentang kewajiban puasa ini adalah sudah ditetapkan juga terhadap orang-orang sebelum kita terdahulu. Nah, sehingga sampailah kepada kita menjalankan ibadah puasa ini. Namun dalam menjalankan ibadah puasa ini, menurut Imam Al-Ghazali rahmatullahu ta'ala, di dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa itu adalah dibagi menjadi 3 bahagian. Nanti kita lihat bagaimana tingkatan-tingkatan itu dan kita termasuk dalam tingkatan yang bagaimana pula. Beliau Imam Al-Ghazali rahmatullahu ta'ala membagi tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa ini kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama sekali yaitu tingkatan puasanya orang-orang yang awam. Nah, puasa orang-orang awam ini bagaimana? Tingkatan puasa pada orang-orang yang awam ini, mereka hanya mengetahui bahwasanya puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Dari mulai makan sahur sampai berbuka puasa. Jadi menurut pandangan dan pengetahuan orang-orang yang tingkatan awam ini, ya mereka berpuasa juga, ya. Namun yang mereka tahu, puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dari mulai makan sahur sampai berbuka puasa waktunya nanti. Sebab itulah mereka ini berpuasa juga. Akan tetapi mereka mau menggibah, ya mulut mereka mau menceritakan aib orang lain. Dalam berpuasa itu mereka juga mungkin masih mau berbohong. Di dalam melaksanakan puasa itu juga mungkin mereka masih mau menyakiti hati seseorang dan sebagainya. Nah, inilah tingkatan puasa orang yang awam, ya. Mereka hanya menahan lapar dan haus saja. Selain itu mereka juga berlaku seperti biasa yang menyakiti hati orang, berdusta, bergunjing, berghibah dan sebagainya. Oleh sebab itu, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berapa banyak umatku yang berpuasa, namun yang didapatkannya hanyalah lapar dan haus saja. Kasihan mereka, ya, mereka sudah berpuasa seharian namun mereka tidak mendapatkan pahala, namun yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Itulah menurut Imam Ghazali tingkatan orang yang paling awam sekali. Lalu tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan
orang-orang yang khawas atau disebut juga tingkatan orang yang khusus. Nah, tingkatan orang yang khusus ini bagaimana pula? Mereka orang-orang khusus ini ya, dalam menjalankan ibadah puasa ini, selain mereka dapat menahan lapar dan haus, juga mereka berusaha untuk menjaga apa-apa saja yang dapat menghilangkan pahala puasa tersebut. Jadi orang-orang yang khusus tadi ini, ya, selain mereka menjaga menahan lapar dan haus, mereka juga berusaha menjaga dari apa-apa yang dapat menghilangkan pahala puasa mereka. Karena mereka sudah mengetahui bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi mereka juga menjaga lisan mereka daripada bergunjing. Ya, selama puasa mereka tidak akan menggibah. Di dalam puasa itu mereka tidak menyakiti hati orang lain. Selama berpuasa itu mereka menjaga mulutnya tidak berkata kasar. Selama berpuasa itu mereka menjaga lisannya tidak berbohong. Juga mereka menjaga pandangan mereka tidak melihat kepada yang bukan muhrimnya, ya, menjaga yang diharamkan Allah, ya, melihat yang tidak baik, atau mereka menjaga telinga mereka daripada sesuatu yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa mereka. Juga mereka menjaga tangan dan kaki mereka tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Intinya, mereka orang yang khawas atau orang yang khusus ini di dalam menjalankan ibadah puasa, ya, mereka selain menahan lapar dan haus, mereka juga menjaga hati mereka, menjaga lisan mereka, menjaga mata dan telinga mereka, menjaga tangan dan kaki mereka daripada segala sesuatu perbuatan yang baik yang berdampak untuk menghilangkan segala pahala-pahala puasa tadi tersebut. Nah, itulah golongan puasanya orang khawas ataupun orang yang khusus. Yang kedua. Dan yang ketiga, tingkatan puasa yang ketiga adalah tingkatan orang khawasul khawas atau orang khusus yang lebih khusus lagi. Nah, tingkatan orang yang ini bagaimana pula cara berpuasa mereka? Ya, tingkatan orang yang khawasul khawas atau khusus bil khusus ini, mereka itu berpuasa selain mereka menahan lapar dan haus dari mulai sahur sampai berbuka puasa, juga mereka bisa menjaga segala panca indera mereka daripada suatu perbuatan yang dapat menggugurkan atau mengurangi pahala ibadah puasa mereka, plus ditambah mereka menambah amal-amal nawafil ataupun amal-amal sunat yang dapat menambah pahala puasa itu sendiri. Ya, selain berpuasa menahan lapar dan haus, ya, menjaga juga daripada segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa, juga mereka memperbanyak amalan-amalan yang sunat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersolawat kepada Nabi, atau membaca-baca buku agama yang mendapat menambah ilmu, atau mendengarkan tausiah-tausiah pengajian. Jadi banyak. Jadi puasa orang yang khawasul khawas ini sangat istimewa, ya. Selain mereka itu menahan lapar dan haus, juga mereka menahan segala perbuatan mereka daripada yang dapat menggugurkan pahala ibadah puasa, plus juga ditambah mereka melakukan amalan yang mulia, amalan-amalan sunat, karena sebagaimana kita mengetahui bahwasanya segala amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Yang sunat dihitung wajib, amalan wajib dikalikan menjadi beberapa kali lipat. Bahkan dalam satu hadis Nabi, tidurnya orang yang berpuasa itu pun dihitung pahala, dihitung ibadah. Napas seorang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Jadi saudara-saudaraku, demikianlah
tausiah singkat ini tentang tingkatan orang yang berpuasa, dan saya berharap mudah-mudahan kita dapatlah menjalani ibadah puasa ini menjadi golongan orang yang khawasul khawas tadi itu. Selain kita berpuasa menahan lapar dan haus, juga kita bisa menjaga segala perbuatan kita yang dapat menggugurkan pahala ibadah puasa kita, plus juga kita menambah dengan memperbanyak amalan yang sunat, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Rasulullah, berzikir, mendengarkan tausiah agama, dan juga membaca buku-buku yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah ini sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.